Dari kelompok 8 akan mempresentasikan lanjut. Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Lanjut. Pandang filosofis. Hukum Islam telah berada di Indonesia jauh sebelum kaum imperialis datang. Hukum Islam telah diterapkan di berbagai bidang diantaranya hukum waris, hukum pernikahan, hukum dagang, dan hukum kerajaan. Dalam perkembangan hukum Islam yang ada di berbagai kerajaan di Nusantara telah banyak menerapkan syarat at-syari Islam atau hukum Islam bagi rakyatnya. Sistem hukum yang telah berkembang di Indonesia telah dipengaruhi oleh 3 sistem hukum yang telah berkembang secara majemuk di Indonesia, hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial atau hukum Barat telah berkembang secara berdampingan dalam tata hukum nasional Indonesia. Hukum Islam juga telah digunakan oleh para pemeluk Islam pada kerajaan-kerajaan Islam terdahulu. Hukum Islam pada masa penjajahan Belanda di Inggris juga mengalami pasang surut. Dalam perkembangannya, Jepang melalui salah satu putusannya mengatakan bahwa hukuman yang telah ada di Indonesia secara langsung berlaku dan mengikat kepada semua orang. Konsep ini juga sama ketika hukum Islam di masa Belanda juga memiliki pengaruh sebagai penetration pacifique, toleransi et contif atau penetrasi secara damai, dan sebagai toleran dan membangun. Dalam statuta Batavia menjalankan bahwa mengenai permasalahan kewarisan bagi orang Indonesia yang beragama Islam harus menggunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Pandangan ideologis. Konsep tatanan negara agama sempat tercetus dalam sidang BPUPKI untuk menentukan dasar negara Indonesia merdeka. Para pemimpin Islam yang menjadi anggota dalam BPUPKI tersebut berusaha menduduki hukum Islam dalam negara Republik Indonesia kelak. Tetapi setelah bertukar pendapat di antara para ahli dan para tokoh nasional, kemudian merumuskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau UUD yang dituangkan ke dalam Piagam Jakarta 22/1945. Dalam piagam tersebut, secara tegas dijelaskan bahwa ideologi Pancasila memuat hukum Islam yang tercermin dalam sila ke-1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan dalam perumusan dasar negara yang dilakukan pada sidang PPKI tanggal 18 sampai 8 1945 menyatakan bahwa adanya perubahan atas salah satu sila tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baik, saya lanjutkan ke teman saya. Lanjut. Baik, saya ambil alih. Pandangan yuridis. Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia telah tercermin dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bagian yang utuh dari NKRI. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjadi salah satu sumber hukum nasional tertinggi. Pasal 29 ayat 1 menurut Prof. Harizin dan UI menyatakan bahwa 1. Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi para pemeluknya, kaidah-kaidah Hindu bagi para pemeluknya, dan lain-lain. 2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, syariat Nasrani bagi para pemeluknya, dan lain-lain. 3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankan
karena itu semua dapat dijalankan sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Menjadi kewajiban pribadi kepada Allah bagi setiap orang itu, yang menjalankannya sendiri menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dengan merujuk pada dekret Presiden 5 Juli 1959, menurut Notonegoro, bahwasanya kata-kata ketuhanan yang Maha Esa mempunyai makna berkesesuaian dengan hakikat Tuhan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi para pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia menyeruak pada konferensi kehakiman pada 1950. Kedudukan hukum agama bagi rakyat Islam dirasakan sebagai bagian dari imannya. Jika hukum agama itu berhasil melepaskan persandarannya pada hukum adat, maka hukum agama tersebut akan mencari persandaran pada undang-undang. Merujuk pada ketetapan MPRS 1960/2 yang mengatakan bahwa dalam menyempurnakan undang-undang perkawinan dan waris supaya memperhatikan aspek atau faktor agama dan lain-lain. Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. 1. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. 2. RI dapat mengatur suatu masalah sesuai hukum Islam sepanjang peraturan itu hanya berlaku pada pemeluk agama Islam. 3. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Islam adalah sama sederajat dengan hukum adat dan hukum barat. Karena itu, hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang, di samping hukum adat dan hukum barat, serta hukum lainnya yang berkembang dalam wadah NKRI. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terakhir kata dari kami, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.